Pemirsa, Huawei resmi mengumumkan Watch GT Runner 2. Generasi terbaru jam tangan pintar ini dirancang khusus untuk pelari dengan fitur lebih canggih dan akurasi pemosisian yang ditingkatkan. Huawei resmi mengumumkan Watch GT Runner 2. Watch GT Runner 2 dikembangkan Huawei bersama dengan legenda maraton peraih 2 medali emas Olimpiade Eliud Kipchoge serta tim DSM Firmenich Running Team. Hal ini menegaskan fokus perangkat ini untuk performa lari profesional. Jam tangan ini menggunakan bodi titanium dengan bezel logam. Bobotnya hanya sekitar 34,5 gram atau 10% lebih ringan dari generasi sebelumnya. Ketebalan 10,7 mm dengan diameter 43,5 mm. Perangkat juga tahan air hingga kedalaman 40 meter. Watch GT Runner 2 dilengkapi layar AMOLED 1,32 inci dengan kecerahan hingga 3000 nits. Layar dilindungi Kanlan Glass sehingga tetap jelas terlihat di luar ruangan. Huawei menyematkan sensor TraSense untuk memantau detak jantung, kadar oksigen darah, elektrokardiogram, laju pernafasan, stres, dan pola tidur. Fitur 3D floating antenna menjadi sorotan karena mampu memberikan akurasi pemosisian hingga 3,5 kali lebih baik dibandingkan generasi pertama. Dukungan satelit dual band membuat pelari tidak perlu membawa smartphone saat berlari. Tersedia intelijen marathon mode untuk memantau perkembangan latihan. Watch GT Runner 2 juga menjadi smartwatch pertama Huawei dengan algoritma anaerobic threshold untuk mengukur ambang batas asam laktat. Baterai mampu bertahan hingga 14 hari dalam penggunaan normal. Jika GPS aktif terus-menerus, daya tahan mencapai 32 jam. Jam ini kompatibel dengan iOS dan Android serta dilengkapi speaker untuk panggilan dan NFC. Huawei Watch GT Runner 2 sudah tersedia di Inggris dengan harga 350 pound sterling atau sekitar 7,9 juta rupiah. Berbagai sumber, iDeck Channel. Sony Interactive Entertainment dan Insomniac Games resmi mengumumkan Marvel's Wolverine akan meluncur eksklusif untuk PlayStation 5 pada 15 September. Game ini menjadi salah satu judul paling dinantikan di paruh kedua tahun ini. Sony Interactive Entertainment dan Insomniac Games resmi mengumumkan Marvel's Wolverine akan meluncur eksklusif untuk PlayStation 5 pada 15 September. Dikembangkan oleh Insomniac Games, Marvel's Wolverine menghadirkan interpretasi baru sosok Logan yang terinspirasi dari komik Marvel. Pendekatannya disebut lebih gelap, lebih brutal, dan lebih intens dibandingkan gaya game superhero sebelumnya. Game ini mengusung kisah orisinal yang mengajak pemain menelusuri masa lalu sang mutan. Logan akan berhadapan dengan berbagai ancaman sambil mencari jawaban atas dirinya sendiri. Sisi heroism yang lebih kelam menjadi fokus utama narasi. Pertarungan menjadi daya tarik utama. Pemain akan menggunakan cakar adamantium dalam gaya tarung cepat, agresif, dan destruktif. Setiap pertemuan dengan musuh dirancang penuh intensitas dan sinematik. Sepanjang petualangan, Wolverine akan berinteraksi dengan karakter ikonik seperti Mystique dan Omega Red. Kehadiran mereka menambah dimensi konflik dan drama dalam cerita. Petualangan membentang ke berbagai lokasi dunia, mulai dari Pulau Madripoor, hutan bersalju di Kanada, hingga jalanan sempit Tokyo. Setiap lokasi digambarkan sebagai arena pertarungan yang dinamis dan penuh kerusakan. Dengan tanggal rilis yang kini telah ditetapkan, Marvel's Wolverine diproyeksikan menjadi salah satu eksklusif terbesar PlayStation 5 tahun ini. Berbagi sumber, iDeck Channel. Samsung diam-diam memperluas lini aksesorinya bersama peluncuran Galaxy S26 series. Perusahaan merilis charger nirkabel magnetik 25 watt berbasis standar QI2 untuk pengisian daya lebih praktis dan presisi. Samsung rilis charger magnetik 25 watt. Magnet wireless charger terbaru ini sudah mendukung standar QI2, protokol pengisian daya nirkabel generasi terbaru dengan penyelarasan magnetik. Sistemnya mirip konsep MagSafe, di mana magnet memastikan posisi perangkat tetap presisi untuk efisiensi daya maksimal.
Meski demikian, Galaxy S26 series belum memiliki magnet Qi2 terintegrasi di dalam bodi. Artinya pengguna memerlukan silikon magnetic case resmi atau casing kompatibel lain yang memiliki ring magnetik agar perangkat dapat menempel sempurna dan mendapatkan daya optimal. Samsung menyebut charger ini mampu memberikan daya hingga 25 watt untuk Galaxy S26 Ultra, sementara Galaxy S26 Plus dibatasi sekitar 20 watt dan Galaxy S26 standar hingga 15 watt. Diklaim S26 Ultra dapat terisi hingga 50% dalam waktu kurang dari 1 jam. Secara desain perangkat ini tampil minimalis dengan ketebalan sekitar 4,4 mm, dilengkapi kabel USB-C sepanjang 1,5 meter dengan lapisan fabric braided yang lebih tahan lama dan tidak mudah kusut. Magnet wireless charger ini telah terdaftar di Amerika Serikat dengan harga sekitar $49,99 Amerika. Untuk pasar lain termasuk Indonesia, ketersediaan diperkirakan akan menyusul. Dengan aksesori ini, Samsung menunjukkan langkah serius membangun ekosistem pengisian daya magnetik berbasis Qi2, meski terintegrasi magnet langsung ke dalam perangkat masih belum dihadirkan pada Galaxy S26 series. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan kenaikan penjualan dan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong kontribusi kuat dari segmen penjualan lahan, pembangkit tenaga listrik, serta jasa dan pemeliharaan. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau emiten berkode saham KIJA membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Penjualan dan pendapatan jasa perseroan tercatat Rp5,14 triliun sepanjang tahun 2025 atau naik 11,87% dibandingkan Rp4,60 triliun pada tahun 2024. Segmen penjualan menjadi kontributor terbesar dengan Rp2,10 triliun. Selain penjualan lahan, segmen pembangkit tenaga listrik menyumbang Rp1,81 triliun. Sedangkan segmen jasa dan pemeliharaan memberikan kontribusi Rp521,10 miliar terhadap total pendapatan. Laba bruto perseroan meningkat menjadi Rp2,03 triliun per Desember 2025 atau naik 3,34% secara tahunan. Sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp423,19 miliar atau tumbuh 16,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2025 total aset perseroan tercatat Rp15,05 triliun atau naik dari Rp14,01 triliun pada akhir tahun 2024. Total ekuitas meningkat menjadi Rp8,14 triliun. Kas dan setara kas perseroan pada akhir tahun 2025 mencapai Rp3,61 triliun atau meningkat dari Rp2,04 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Kinerja ini mencerminkan penguatan fundamental dan likuiditas perseroan. Tim Liputan IDX Channel.